Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, santriwan santriwati kelas 6 MMM Tawajana? Mudah-mudahan kalian semua tetap baik-baik saja, sehat walafiat, serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap semangat, tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini masih di tema A, subtema 3 dengan judul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Silakan dibuka halaman 99. Pada pembelajaran 1, halaman 99, tahukah kalian beberapa jenis tumbuhan dan hewan di Indonesia seperti harimau Sumatera, badak bercula 1, pohon damar, anggrek, dan kantong semar telah mengalami kelangkaan bahkan hampir punah. Peristiwa tersebut terjadi karena habitat hewan dan tumbuhan tersebut telah berkurang, rusak, bahkan hilang. Sebagian besar hewan dan tumbuhan hidup di hutan. Hutan adalah habitat asli mereka. Mengapa habitat hewan dan tumbuhan menjadi berkurang dan hilang? Apa penyebabnya? Mari kita cari tahu bersama. Kemudian amati gambar yang ada di bawah. Gambar pertama adalah gambar hutan yang masih asri, yang banyak pohonnya, kemudian banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Kemudian hutan atau tumbuhan di sana, di hutan tersebut ditebang dan diambil kayunya. Setelah itu dari penebangan tumbuhan yang ada di hutan dibagi menjadi dua. Ada yang dijadikan pemukiman penduduk, kemudian ada yang dijadikan lahan pertanian. Kemudian halaman 100, silahkan dilanjutkan, dibuka. Untuk latihannya silahkan dikerjakan di rumah. Kemudian salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan cara melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan ini. Pertama adalah melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Kemudian yang kedua adalah mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya dengan mendirikan suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Apa itu suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional? Silahkan dibaca untuk selengkapnya. Kemudian tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu, pengetahuan, dan masyarakat. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Untuk latihannya silakan dikerjakan. Berikutnya dibuka halaman 103. Kita lanjut lagi ke ASEAN atau materi tentang ASEAN. Setelah sebelumnya di subtema pertama kita belajar bagaimana latar belakang berdirinya ASEAN, kemudian di subtema kedua belajar tentang kehidupan sosial negara-negara ASEAN, juga keadaan alam negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN tersebut. Nah, untuk subtema ketiga ini yang akan dipelajari adalah bentuk pemerintahan yang ada atau bentuk pemerintahan negara-negara
yang berada di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara ini. Yang pertama adalah Indonesia. Untuk luas wilayah Indonesia, kalian bisa lihat sendiri di halaman 103. Kemudian untuk ibu kotanya yaitu ibu kota Jakarta, pemerintahan atau bentuk pemerintahannya yaitu Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kepala negaranya yaitu presiden atau dipimpin oleh seorang presiden. Dan mata uang yaitu rupiah dan bahasanya yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya serta hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah bentuk negara atau bentuk bendera, bentuk bendera negara Republik Indonesia itu merah dan putih, dan ini lambang negaranya yaitu burung Garuda. Perlu kalian ketahui bersama bahwa Indonesia ini merupakan negara yang paling luas wilayahnya di kawasan Asia Tenggara ini. Kemudian negara yang kedua yaitu Malaysia. Luas wilayah Malaysia bisa kalian lihat di halaman 103 juga. Kemudian ibu kotanya yaitu ibu kota Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan untuk negara Malaysia ini adalah kerajaan federal dengan dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut dan yang di-Pertuan Agung. Mata uang yang digunakan di Malaysia atau mata uangnya yaitu ringgit. Kemudian bahasanya bahasa Melayu, lagu kebangsaannya Negaraku. Hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 1957. Berikutnya halaman 104. Negara yang ketiga yaitu Singapura. Singapura luas wilayahnya ini yang paling kecil yaitu 685 km persegi. Maka negara Singapura ini menjadi negara yang paling kecil di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Kemudian ibu kotanya itu Singapura. Bentuk pemerintahannya republik, ini sama dengan kita dengan Indonesia. Kepala negara yaitu presiden, mata uangnya dolar Singapura, bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura, hari kemerdekaannya yaitu tanggal 9 Agustus 1965. Kemudian Filipina, luas wilayah Filipina kurang lebih 300.000 km, ibu kotanya yaitu Manila, bentuk pemerintahnya republik sama dengan Indonesia. Kemudian kepala negaranya yaitu presiden, mata uangnya peso, bahasanya Inggris dan Tagalog, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Dan hari kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898. Berikutnya adalah Thailand. Thailand, luas wilayahnya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ibu kotanya itu Bangkok. Nah, sampai saat ini tetap Bangkok. Kemudian bentuk pemerintahnya yaitu kerajaan. Dan kepala negara otomatis dipimpin oleh raja. Mata uangnya yaitu Baht dan bahasanya adalah bahasa Thai. Berikutnya halaman 105. Lagu kebangsaan Thailand Peng Chat Thai namanya. Kemudian hari kemerdekaannya tanggal 24 Juni 1932. Dan berikutnya negara Brunei Darussalam. Luas wilayahnya 5.765 km dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahnya itu kesultanan. Kepala negara Sultan, mata uangnya dolar Brunei, bahasanya bahasa Melayu, dengan lagu kebangsaan Allah peliharalah Sultan. Hari kemerdekaannya tanggal 1 Januari 1984. Kemudian negara berikutnya itu Vietnam, luas wilayahnya 331.660 km. Ibu kotanya yaitu Hanoi, bentuk pemerintahnya republik dengan kepala negara seorang presiden, mata uangnya dong. Kemudian bahasanya Vietnam, lagu kebangsaannya Tien Quan Cha, hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945. Negara berikutnya di halaman 106 yaitu Myanmar. Nah, ini Myanmar, luas wilayahnya bisa kalian lihat sendiri. Ibu kotanya Yangon atau Rangon dengan bentuk pemerintahan republik, kepala negara yaitu presiden, mata uangnya yaitu Kyat, bahasanya Myanmar, lagu kebangsaan juga di sana ada, hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari 1948. Kemudian negara berikutnya yaitu negara Laos. Luas wilayah untuk Laos
ini sekitar 236.800 km persegi.